Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. TK Islam Nurdiana mempunyai target kelulusan. Yang pertama, terjaga sholat di awal waktu. Bagi siswa laki-laki, mereka terbiasa sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Yang kedua, mereka memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia terhadap orang tua mereka, akhlak yang mulia terhadap guru-guru mereka, akhlak yang mulia terhadap saudara-saudara mereka, terhadap tetangga mereka, juga akhlak yang baik terhadap teman-temannya. Yang ketiga, mereka hafal juz amma atau juz 30. Yang keempat, mereka hafal doa-doa harian. Dan yang kelima, mereka hafal hadis-hadis pendek beserta arti atau maknanya. Dan yang keenam, yaitu mereka bisa berkisah atau bercerita di hadapan teman-teman mereka. Yang ketujuh, mereka bisa berbahasa Arab, minimal tahu mufradat, kosakata, dan percakapan menyapa sehari-hari. Yang kedelapan, yaitu mereka bisa berbahasa Inggris, minimal tahu vocabulary, tahu angka, the numbers, tahu alfabet, tahu to send greeting, yaitu mengucapkan salam dalam sehari-hari, dan juga percakapan ringkas sehari-hari. Diharapkan di akhir tahun pelajaran, yaitu saat wisuda, mereka mendapatkan 2 ijazah. Pertama dari ijazah TK Islam Nurdiana, dan yang kedua mendapatkan ijazah tahfiz Quran dari Rumah Quran Nurdiana. TK Islam Nurdiana ini hari belajarnya setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat. Jam masuknya pukul 8 dan jam pulangnya pukul 10.30 atau setengah 11. Pertama adalah masalah pembukaan kelas, yaitu kelas dibuka dengan tasmi Quran. Mereka mendengarkan Al-Quran dari murotal yang disetel. Yang kedua, sebelum masuk ke ruangan, mereka berbaris di luar dan membaca zikir pagi. Yang ketiga, membuka kelas, dan ini dilakukan oleh siswa secara bergantian setiap harinya. Yang keempat, mereka sholat duha minimal 2 rakaat, dikontrol gerakan sholat dan bacaan sholatnya setiap hari. Yang kelima, mereka murojaah hafalan juz amma, terutama surat-surat yang pendek dahulu. Dan yang keenam, mereka setor hafalan. Setiap siswa tampil di hadapan siswa lainnya menyetorkan hafalan mereka, hafalan juz amma mereka. Adapun yang kedua, poinnya setelah itu mereka akan masuk ke kelas masing-masing. Masuk ke kelas belajar. Di kelas ini mereka pertama mendapatkan pelajaran bacaan Iqra. Yang kedua, mereka mendapatkan pelajaran berhitung. Ketiga, mereka mendapatkan pelajaran menulis huruf hijaiyah atau Quran tulis mereka. Yang keempat, mereka mendapatkan pelajaran menulis abjad, kata, dan kalimat-kalimat singkat. Yang kelima, mereka mendapatkan pelajaran yang menyenangkan tentang bahasa Inggris, dari vocabulary, mengenal warna, mengenal angka, mengenal hari, dan bagaimana memberi salam singkat dan ucapan sehari-hari. Dan yang keenam,
mereka mendapatkan pelajaran yang menyenangkan tentang bahasa Arab. Minimal tahu mufradat, minimal tahu percakapan singkat. Dan ada kelas prakarya. Ini yang ketiga. Poin ketiga yaitu kelas prakarya ini. Di sini mereka menggambar, mewarnai, menggunting, menempel, dan melipat kertas, membuat origami. Dan poin keempat ada kelas permainan yang menyenangkan. Permainan tentang masalah yang mendidik. Ada bermain Lego, mereka bisa membuat rumah-rumahan, membuat gedung, membuat robot-robotan, membuat kapal, membuat macam-macam dari Lego tersebut. Kedua, mereka bermain puzzle, menyusun puzzle menjadi gambar yang utuh. Yang ketiga, mereka bermain warna dan huruf hijaiyah. Yang keempat, mereka bermain abjad. Yang kelima, bermain angka dengan cara permainan yang menyenangkan. Dan keenam, mereka mengenal alam sekitar. Mereka keluar mengenal tumbuh-tumbuhan, ini daun apa, ini buah apa, ini pohon apa manfaatnya. Dan yang ketujuh, mereka bermain permainan ular tangga Islam. Ya, ada ular tangga Islam itu nanti setor hafalan, nanti setor doa. Dan yang kedelapan, ada permainan yaitu bermain Scrabble dalam bahasa Inggris tentang kosakata atau vocabulary. Yang kesembilan, bermain kecerdasan. Ada metode kipas yaitu bagaimana motorik mereka, tentang masalah juga kecepatan mereka, bagaimana mereka melihat ruang, melihat bangun, geometri, dan lain-lainnya. Poin kelima, ada kelas olahraga. Ada senam jasmani, senam kesegaran jasmani, ada bermain sepak bola. Yang ketiga, ada memanah dengan panahan anak-anak yang sasarannya adalah kaca. Panahnya dilepas dan menempel di kaca. Ada melempar, yaitu melempar bola keranjang atau bola bowling. Ada yang kelima yaitu bermain bangku. Bangku mereka susun menjadi jembatan, menjadi lingkaran, menjadi apapun juga. Mereka berjalan di atasnya atau melompat di atasnya. Yang keenam, ada permainan basket. Mereka bermain basket dengan bola keranjang anak-anak. Ada pelajaran menembak. Permainan menembak yaitu menembak yang sasarannya adalah kaca yang menempel di kaca, atau dengan pistol air. Nanti bermain perang-perangan, tembak-tembakan, lempar-lemparan air juga. Selanjutnya ada olahraga berenang, dan ini tentu dilakukan di luar kelas, yaitu kita pergi ke kolam renang dan berenang. Juga ada berkuda, paling tidak belajar naik kuda. Ada outbound untuk TK atau rihla, dan ada tangkap ikan atau menangkap belut. Dan ini bisa dilakukan di sekolah karena TK Islam Nurdiana ini mempunyai kolam ikan untuk mereka menangkap ikan atau belut. Poin selanjutnya ada market day. Di market day ini, siswa membuat kue di rumahnya bersama dengan ibunya. Kerjasama ibu dan anak membuat kue. Lantas kuenya dibawa ke sekolah dijual. Jualan kue, ada jual beli di sekolah. Ini juga mengajarkan siswa tentang fungsi uang. Bagaimana mereka mencari uang, menghitung uang, mengembalikan uang belanja dari pembeli. Dan poin selanjutnya adalah kelas hafalan doa-doa.
Doa-doa harian, di sini mereka para siswa tampil menyetorkan hafalan doa-doa harian mereka di hadapan siswa lainnya. Yang kedelapan, kelas hafalan hadis. Hadis-hadis pendek dihafalkan dengan artinya dan siswa tampil di hadapan teman-temannya. Dan yang kesembilan, poin kesembilan, yaitu praktek wudhu, tayamum, dan sholat. Di sini dikontrol bagaimana cara wudhu, tayamum yang benar, gerakan sholat yang benar beserta bacaannya. Dan ada kelas untuk nonton film Islam atau film fabel atau film-film binatang dengan ibroh dan pelajaran yang dapat diambil dari kisah film tersebut. Juga ada kelas bercerita atau berkisah. Di sini siswa juga tampil di hadapan teman-temannya untuk bercerita. Entah dari film yang barusan ditonton atau cerita saat mereka liburan sekolah atau cerita sehari-hari di rumah, cerita membantu orang tua, menolong seseorang dan lain sebagainya. Tujuannya agar mereka berani tampil di depan teman-temannya dan juga pandai mengolah kata atau berbicara di depan umum. Kelas selanjutnya, yaitu kelas yang ke-12, ada kebersamaan. Poin selanjutnya adalah kebersamaan, di mana mereka pada saat istirahat, mereka makan bersama dan saling berbagi. Selanjutnya adalah yang ke-13, poin ke-13, mereka pulang dan mengerjakan PR di rumah. Ya, PR ya di rumah. PR dikerjakan di rumah, besok disetorkan, dilaporkan kepada guru kelas masing-masing. Selanjutnya ada acara Jumat Berkah. Biasanya setiap Jumat ada acara makan bersama, entah itu dibuatkan kacang hijau, ada yang donasi susu, ada yang donasi snack, dan lain sebagainya. Kalau enggak ya gurunya yang bawa buat siswa-siswa mereka. Yang poin ke-15 yaitu Jumat infak siswa. Di sini siswa dilatih berinfak setiap Jumat. Kalau mau setiap hari boleh, tapi setiap Jumat minimal sisihkan uang jajan mereka entah Rp1.000 atau Rp2.000 untuk diinfakkan di Kentleng Infak. Tujuannya sangat besar, melatih mereka untuk empati, bermurah hati, bersedekah, dan infak ini nanti digabungkan dengan infak rumah Quran, dengan infak santri untuk dikasihkan atau didonasikan kepada anak yatim. Yang selanjutnya poin ke-16 yaitu akan ada outing class. Kita akan ada kunjungan ke perpustakaan anak di Kota Bogor atau akan olahraga dan mengadakan permainan di luar sekolah. Kita pergi ke lapangan alun-alun Kota Bogor yang dekat-dekat aja. Ada outbound untuk TK. Nanti di situ banyak permainan di dalamnya dan nanti di akhir sekolah ini, ya di akhir pelajaran ini kita akan ada wisuda setiap tahunnya. Wisuda diharapkan siswa mendapatkan 2 sertifikat atau 2 ijazah. Pertama ijazah TK Islam Nurdiana dan yang kedua ijazah tahfiz Quran dari Rumah Quran Nurdiana. Semoga dengan gambaran ini kita bisa mencetak dan mengkader generasi Indonesia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh ula wusta Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah.
dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula usto akobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula usto akobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula usto akobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula usto akobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula usto akobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang.